putus. Itu kan pengakuan saya, Bu. Betul. Itu kan saya yang ngaku, Pak. Yang jadi masalah kira-kira Neng Desi ngaku enggak saya bekas pacarnya. Nah itu yang jadi masalah. Sama nih kayak kita, kemana-mana kita ngomong kita umat Nabi, kita cinta Nabi, kita kekasih Nabi, tapi apakah Nabi ngaku bahwa kita ini adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi? Rasanya mah kita nggak diaku umat sama Nabi rasanya mah. Iya Bu, diaku nggak sama Nabi sebagai umatnya, diaku nggak? Wah, so tahu dia. Rasa-rasanya mah nggak diaku rasa-rasanya. Nah, kalau pengen diaku umat Nabi, kudu akur sama Nabi, kudu akur sama perintah Nabi. Kan ibu-ibu mah enggak. Betul apa betul? Lah ini Bu, saya mau ngomong kata Nabi Pak. Bini yang paling bagus adalah bukan yang hidungnya mancung, bukan yang bibirnya tipis, bukan yang alisnya kayak semut berbaris, bukan yang matanya coklat kayak kopi susu, bukan yang giginya putih kayak tepung terigu, bukan yang bibirnya merah kayak jengger ayam, bukan yang kulitnya kuning kayak kulit pisang. Lagu runtak ini Pak. Bukan itu kata Nabi. Istri yang paling bagus bukan yang betisnya bunting tadi, bukan yang pantatnya bersayap. Enggak pantat bersayap. Pantat bersayap itu Bu kalau buat gendong anak dari belakang, biar anak nggak dipegangin, anak nggak jatuh. Tuh pantat bersayap namanya. Bukan itu kata Nabi. Idza nazartaha syarratka. Apabila suami memandang kepada istri, hati suami dibikin gembira, itu baru istri. Kan model rumah enggak? Ya Pak ya. Bini kita mah kalau kita lihat bikin kesel kita. Kadang-kadang kita enak sama bini. Lu nggak ngaku dari ibu-ibu mah. Saya lewat atas. Ya kan istri kita mah Pak, kalau cakep aja ngelihat tempat, kondangan cakep, arisan cakep, pengajian cakep. Ya memang betul. Giliran tidur kayak kucing dapur. Tuh bini kita modelnya tuh. Enggak bagaimana lu? Waduh, kalau kondangan Bapak pakai bedak juga ada 3 rupa. Samping kanan ada merah-merahnya, samping kiri ada kuning-kuningnya. Di bawah mata dikasih hitam-hitam, udah percis kayak orang ngeliatin topeng monyet. Kapan tuh mau kondangan? Giliran tidur sama suami, sekalinya pakai bedak talak dia pakai. Begitu suaminya nyium batuk, pakai nanya lagi masuk angin ya Pak. Kata lakinya, muka lu bawa bocah, belum. Bini kita modelnya tuh Pak, udah nerima aja udah. Emang bini kita modelnya kayak gitu? Kagak bagaimana lu? Kalau kondangan mah baju paling cakep, arisan baju yang paling baru, mau pengajian baju yang paling hebat. Giliran tidur sama kita, maaf daster sobek dipakai. Mana sobeknya pengen ketek lagi. Mana tidurnya baplan begini, bulu keteknya gembel. Allahu Akbar. Kadang-kadang BH putus dipakai, disambung lagi pakai peniti Pak. Ya Allah. Begitu kita peluk kita teriak, waduh. Pakai nanya kejepit ranjang Pak. Kata suaminya tangan gua kata jam peniti PA. Bu. Ini kayaknya saya ngomong bercanda ini. Tapi saya mau ngomong nggak bercanda, enggak. Berdasarkan hadis Rasul apa kata Nabi? Andaikan ada seorang istri yang bersoleh tapi bukan untuk suaminya. Dengerin nih ibu-ibu.
Jangan belaka-belaka budak. Nih, andaikan ada seorang istri yang bersolek tapi bukan untuk suami. Dia pakai bedak bukan untuk suami. Dia pakai lipstick bukan untuk suami. Dia pakai minyak wangi bukan untuk suami. Hanya ingin dipandang cantik oleh setiap laki-laki yang bukan mukminnya memandang kepada dia. Dia pengen dikata hebat, pengen dikata waduh, pengen dikata top oleh setiap laki-laki yang memandang kepada dia. Demi Allah, kata Nabi, seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh malaikat yang ada di bumi, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan yang tersinar oleh matahari dan ikan-ikan yang berada di dasar lautan akan mengutuk kepada istri-istri yang bersoleh bukan untuk suaminya. Bukan masalah masuk atau keluarnya ini mah. Saya mah lagi ngomongin firman, lagi ngomongin hadis Nabi. Tuh, biar lu pada mikir, mikir. Kan perempuan Bapak kalau cuma pengen masuk surga paling gampang. Beda dengan kita orang laki. Kalau orang perempuan kata Nabi, idza salatil mar'ata khamsaha wa syawmat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha fadkhulil jannati min ayyi abwabin siti. Kalau perempuan udah bisa sholat yang 5 waktu saja, walaupun malas melaksanakan sholat sunnahnya, dia puasa di bulan Ramadan walaupun tidak mengerjakan puasa sunnahnya, lalu dia jaga kehormatannya, dia tutup auratnya, dia taat sama suaminya, kata Nabi, fadkhulil jannati min ayyi abwabin siti. Dipersilahkan perempuan yang model begitu bakal masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tuh, masuk surga, amin. Tidur mantatin laki dia, ala lu bomenyan. Ya bu, apa? Enak, ibu mah enak banget. Asal sholat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, aurat ditutup, kehormatan dijaga, sama suami taat, lu susah amat sih lu. Taat sama suami lu, taat, susah bener. Kan bini kita mah Pak kadang-kadang ngobrol, kalau ngobrol sama suami orang mah enak, bayar sama suami orang daripada sama suami sendiri. Tuh modelnya ada. Pakai kagak nih besok RW lewat depan rumah ibu-ibu, dengerin. Nah, RW lewat depan rumah ibu-ibu, RT lewat depan rumah ibu-ibu, ibu-ibu manggil dari depan rumah, Pak RT, mampir teh. Itu nyuruh mampir RT, bari monyong apa bari senyum? Bari monyong apa bari senyum? Giliran suami lu baru pakai baju rapi dikit, pakai sepatu udah teriak, wah mau kemana lu? Sama RT ngomong senyum, sama suami ngomong melotot mendelik. Pantes banget lu mah masuk neraka, pantes. Hah? Bukan kata saya, kata Nabi. Ini kan bulan Isra, bulan Rajab, bulan Isra, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 27 Rajab diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak ceritain itu, sama mau cerita ketika Nabi diajak melihat surga sama neraka. Diajak melihat surga, perintah Allah diantar oleh malaikat Jibril melihat surga sama neraka. Begitu sampai di neraka, Nabi kaget. Ternyata di dalam neraka isinya kebanyakan orang perempuan. Orang laki mah di neraka tidak sedikit, Pak. Hah? Yang banyak mah perempuan. Itu sahabat Nabi heran, ya Rasul, kenapa perempuan bisa banyak masuk ke dalam neraka? Apa perempuan tidak sholat, ya Rasulullah? Kata Nabi, urusan sholat rajinan orang perempuan daripada orang laki-laki. Betul. Apa
Nabi urusan ngaji mah rajinan perempuan daripada orang laki. Betul Bu? Betul. Orang perempuan apa ngaji seminggu 7 hari, ngajinya bisa 9 kali. Iya, orang perempuan. Kalau kita tuh kadang-kadang seminggu juga kagak ngaji Pak. Iya, orang laki mas seminggu juga boga ngaji. Emang tolol ketai-tai. Kata sahabat, padahal salatnya rajin, ngajinya rajin. Lalu kenapa perempuan banyak yang masuk ke dalam neraka? Kata Nabi satu, hunna yakfurnal asir, kebanyakan orang perempuan doraka suaminya, doraka sama suaminya. Ini putus-putus nih, pakai mie kabel aja. Tapi udahlah, nggak usah orang dikit. Ya dikit lagi juga beres sih, bosan. Tidak. Nah, kalau ngomong kedengarannya putus-putus nanti salah paham Pak. Jadi nggak salah paham dulu ada kentut. Santri ngaji sama kiai. Santri ngajinya sambil ngantuk, lelembutan begitu. Dikata tidur enggak, dikata nggak tidur ya tidur. Kiainya nerangin, saudara-saudara para santri ingat nih pesan si Ai. Berdasarkan hadis Nabi, nyolong yang paling bagus adalah nyolong salah. Kata kiainya. Karena santri ngajinya paling ngantuk, kedengarannya nyolong yang paling bagus adalah nyolong ayam. Kentolol. Iya. Kata kiai nyolong salah, kata dia pun pendengarannya nyolong ayam. Begitu pulang ke kampung, habis ayam tetangganya dicolongin semua. Dengerin Bu, ya Bu, ya Bu. Tenang, ibu-ibu dulu, bapak-bapak belakangan. Itu juga kalau cukup waktunya. Ya Bu, dengerin. Apaan? Taat sama laki, tahu laki. Taat sama laki. Kalau kita Pak orang laki susah masuk surganya, sulit masuk surganya. Kata Nabi, sehebat apapun kau orang laki-laki, ibadah kepada Allah, sholat jamaahnya rajin, ngajinya tekun, tadarus Al-Quran luar biasa, manaqib Syekh Abdul Qadirnya hampir tiap pengajian, zikirnya mantap, sedekahnya gede, sholat sunahnya hebat. Tapi kalau kau biarkan anak dan istrimu nggak kenal agama, kau biarkan anak istrimu nggak tahu kemana arah kiblatnya, kau biarkan istri anakmu tidak tahu siapa nabinya, apa kitab sucinya, jangankan surga, bau surganya saja kita sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara dia, no. Gara-gara lu. Lah bukan kata saya, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya nanti akan ada di antara istri-istrimu, di antara anak-anakmu yang bakal jadi musuh buat kamu. Fahzaruhum, hati-hati Pak sama anak bini. Gara-gara bini kita bisa masuk ke dalam neraka. Makanya saya mau pusing sama bini. Iya, yang brengsek sih. Iya. Lah saya ngomong biang brengsek juga wajar, perempuan zaman sekarang. Emang perempuan jarang sekarang siapa yang punya malu sama suaminya? Perempuan zaman sekarang mah sama suami ngelawan. Makanya saya udah ngomong sama bini, alhamdulillah Neng, mudah-mudahan istriku, cantikku, sayangku, nanti kita sama-sama masuk ke dalam surga Allah. Kata istri saya, amin. Cuman abang mah pesan dari sekarang nih, kalau kita sama-sama masuk surga, abang mah nggak mau satu surga sama Neng. Nggak mau saya mah satu surga sama bini saya. Kagak mau saya mah satu surga sama bini. Kan surga pintunya ada 8. Lu mau masuk surga mana kek? Gue mah asal jangan satu surga sama bini. Kata bini saya, kenapa emang bang? Kagak mau satu surga sama saya. Buset deh, di dunia aja kepala gue mau pecah. Buset,
Masa di surga kok masih belum seksa juga? Udah mendingan kita bisa. Iya. Lagian Pak, kalau kita satu surga sama bini, kata Allah dalam Al-Quran, setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga walahu azwajum mutahharah, dan mereka yang masuk ke dalam surga, aku sediakan buat orang-orang laki yang masuk ke dalam surga istri-istri yang selalu suci, yang cantik jelita. Bahasanya istri-istri, bukan zauj. Bukan satu istri, tapi istri-istri. Banyak. Kata hadis Nabi, ada satu riwayat katanya setiap laki-laki masuk ke dalam surga, dia akan disambut oleh 40 bidadari. Ada satu riwayat lagi mengatakan kalau laki-laki masuk ke dalam surga, dia dipersiapkan 7 bidadari. Saya mah nggak pakai yang 40 dah Pak, saya mah yang 7 aja dah udah. Iya. Iya Pak, waduh, nggak kayak bini kita Pak, bidadari mah. Kalau bini kita mah Pak, bidi. Kan udah bacain kan, kondangan cakep tidur mah kita kayak monyet. Aduh, ya bu, apaan enggak? Kata Allah bakal laki-laki masuk ke surga bakal dapat 7 bidadari. Udah cakepnya luar biasa. Masya Allah, kata Nabi, andaikan satu bidadari dia punya iler, lalu ilernya netes ke alam dunia, dia punya ilernya netes ke lautan dunia, maka seluruh lautan di alam dunia akan terasa harum baunya. Allahu Akbar. Itu baru ilernya netes. Bagaimana kalau bidadari muntah di laut coba? Kayak apa itu? Masya Allah. Udah Pak, kita mau udah ibadah aja dah, biarin bini kita mau lagu apa kayak udah biarin. Ntar di surga udah, jangan sesurga udah gitu udah. Nah kalau kita sesurga sama bini dapat bidadari 7, bini kemana-mana ngitulin. Kalau gak dikebuka Makassar tuh nggak percaya. Aduh, kita mau pegang kepala kita habis digetok Makassar udah. Tapi di surga mah nggak begitu, nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa cemburu. Jangankan di surga, jangankan di akhirat nih bu. Andaikan ibu meninggal dunia, sebelum ibu meninggal dunia, mayat ibu belum dikubur, mayat ibu masih dirungkung orang, tapi arwah ibu sudah berkata, Pak, udah biarin jasad saya jangan kau urus Mas. Biarin yang sholat ada kiainya, yang sholat buat mayat saya ada ustadznya, ada kiainya, yang ngurus jenazah saya ada amilnya, ada tukang bungkusnya. Bapak silahkan cari perempuan yang Bapak suka. Itu kalung saya Pak Noh dilancir balik, ambil buat melamar istri Bapak yang baru. Gelang saya itu gedenya kayak pelak beca Pak, ambil buat melamar. Kalau ibu udah mati, saya takut, saya khawatir. Kata ibu-ibu, besok pagi Bapak nggak ada yang nyeduin kopi, besok siang Bapak nggak ada yang ngasih makan siang. Saya khawatir kalau pakaian Bapak kotor, nggak ada yang nyuci, nggak ada yang ngurus. Silahkan Pak kawin kalau ibu udah mati. Udah mati Pak, nih kalau udah mati, kalau masih hidup mah diketok loh. Kadang-kadang ibu-ibu ngomong sembarangan banget, lu kawin lagi, langkai dulu mayat gua. Oh, saya teman saya Pak, begitu bininya mati, habis dia langkah-langkain. Lah lu, cara lu begitu, dulu mesen bini gua, kalau gua mati, baru lu langkai dulu mayat gua, baru boleh kawin lagi. Nah, kebenaran dia udah mati, gua langkah-langkain udah. Ya bu, susah Pak kita mah masuk surganya. Jaga anak kita, jaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga kau punya keluarga, jaga kau punya diri, jaga kau punya keluarga dari bakaran api neraka. Masya Allah. Sampai Allah pesan, udah cukup loh, itu nasi udah siap. Masya Allah.
Nih Pak, Allah pesan sama kita nih. Bahkan ayat ini menjadi rukun khutbah dari setiap khutbah yang dibacakan oleh para khatib. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepadaku sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, jangan sekali-kali engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau udah jadi orang muslim, engkau udah jadi orang beriman, engkau udah jadi orang taat, baru boleh engkau mati. Kalau belum jadi orang muslim, jangan berani mati. Ngapa emang siksaan pedih, siksaan pedih, siksaan berat, panas, luar biasa. Jangan berani mati kalau engkau belum jadi orang yang beriman. Kalau engkau belum jadi mukmin, kalau engkau belum jadi muslim, jangan mati dulu. Masalahnya Pak, kata Nabi, seringan-ringannya siksaan api neraka, seringan-ringannya siksaan api neraka. Kita disuruh injek kerikil dari api neraka. Begitu kita injek telapak kaki kita, injek kerikil dari api neraka, otak kita seketika itu juga mendidih. Kaki injek kerikil kan kecil, kerikilnya dari neraka. Otak kita mendidih, ampun ya Allah. Saya nggak sanggup ya Allah, nggak kuat ya Allah. Kali Ustadz Muslim aku kuat kali ya Allah, kali ya. Kalau saya nggak kuat, ampun dah, ampun karena saya udah nggak kuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kenapa pada diem aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, lagi seru-serunya ternyata Ustadz kita ini jago roasting. Cuman saya nggak berani ngerosting Ustadz ya. Hadirin jemaah rahmatullah, di penutup di ujung kita ini kita mintakan doa kepada guru kita, kepada Abah Haji Muslim untuk memimpin doa di malam hari ini sebagai penutup. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, masih merah ini? Seru ya. Ini dari kota Tangerang ya. Jadi kalau memang ntar cocok bisa hubungin saya. Ini saling tukar kan. Ini guru saya Abah Muslim, juga beliau ini tinggal di Sudirman Indah. Ini guru saya, namanya kebetulan sama. Beliau Muslim senior, saya Muslim junior. Jadi wasilah beliau Abah Haji sadar, ini menyadarkan kita semua tentunya, khususnya ibu-ibu tadi dari Gembleng, mudah-mudahan jadi mar'ah yang salihah, calon-calon penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Makasih Abah Kiai Sadar, mudah-mudahan jamaah mulia asli diberikan kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala sesuai nama beliau. Kapan-kapan bisa dipanggil lagi ini Abah Haji Tri itu yang pakai tas ini isinya duit gitu. Ini owner Masjid Al-Muhajirin. Itu Abah Muslim, itu owner Masjid Al-Muhajirin. Itu beliau orangnya yang pakai tas, insya Allah isinya duit gitu. Jadi kalau ntar belum ketemu saya nggak pulang-pulang. Jadi Kiai Sadar itu abah saya di sini, Abah Haji Tri Hiu. Ada hiunya dia. Nah, alhamdulillah dia yang solehnya melebihi kita semua. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya barokah, umurnya barokah. Jadi
istiqomah menjadi pembina di Masjid Al-Muhajirin. Jadi yang beliau yang punya pangkat bersayap ini adalah ketua DKM. Ustadz Irun. Jadi yang ini punya pangkat bersayap. Jadi yang punya suara emas ya kan. Jadi mudah-mudahan kita doakan dia presiden selawat Masjid Al-Muhajirin. Tadi kalau malam ini kayaknya nggak tak sangoni. Jadi Haji Tri ya kan ini sudah tadi. Padahal Pak Haji baru datang, Pak Haji sadar ya. Itu beliau baru datang dari Jakarta. Rumahnya beliau di Bogor, ya kan. Pos 1. Pos 2 di masjid. Mudah-mudahan kita doakan para jamaah yang hadir semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mungkin para jamaah mau menghubungi Kiai Haji Sadar ya kan, bisa kontak saya. Inilah yang saya bisa berikan. Mohon maaf segala kekurangan. Tadi sudah ada tutup dengan doa. Cuma tadi aturan ini kan belum ada sambutan dari Haji Tri sebagai ketua majelis manaqib. 1-2 kata. Ya. Ini kan ketua majelis manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Sadar, selamat datang. Mohon maaf saya terlambat. Di Jakarta ternyata hari Sabtu ini macetnya luar biasa. Padahal sebelum maghrib sudah jalan, Pak. Yang terhormat Ketua DKM Al-Muhajirin, Ustadz Muslim Santripati, Pembina Haji Didi Yunaryanto, dan teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita dapat melaksanakan acara manaqiban Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ini mungkin yang pertama di Masjid Al-Muhajirin yang kita anggap menjadi awal mulanya di tahun 2024. Sesudah itu nanti berjenjang terus ke tempat-tempat yang lain. Sepanjang yang saya tahu, keberkahan yang kita kejar Kiai dengan mengadakan acara manaqiban ini, dan mudah-mudahan juga menjadi barokah bagi seluruh warga Mulia Asri II. Mungkin kami sekeluarga juga merasakan keberkahan ini karena bahkan setiap manaqiban kalau sekitar lingkungan kita hadiri. Itu aja mungkin dari saya, sekedar sepatah kata. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara sudah kita lalui. Sebagai penutup ada informasi, insya Allah besok subuh ada safari silaturahmi subuh berjamaah di Masjid Darussalam Mulia Asri 1. Jadi ada FDKM ya, S3B FDKM. Pembicaranya Kiai Haji Muhammad Wahidi SHMH bagi jemaah. Setelah sholat subuh di sini juga ada kajian subuh. Habis beres kajian kita ke tetangga. Mudah-mudahan bisa hadir, dan ibu-ibu juga boleh hadir. Baik jamaah rahimakumullah, setelah ditutup kepada para jamaah, kami dari panitia sudah menyediakan hidangan salah-sadarnya. Ibu-ibu di sebelah sini, bapak-bapak ada di sebelah pantry. Mohon untuk bisa dinikmati sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Saya atas nama pembawa acara dan juga sekaligus atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang menyenangkan.
Ya ini tidak ada unsur politik ya, tapi di sini memang niatnya memang sedang manakib ya. Kalau nyerempet dikit itu mah ya wajar ya. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak untuk dinikmatin yang ada di pinggir pintu gang. Silakan untuk berdiri, diarahkan pada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Qasim